Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala hadratin khususun ila Sallallahu alaihi wa sallam. Usfuri ya Syekh Muhammad Al-Usfuri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat online dimanapun berada, sahabat-sahabat Facebook yang pada siang hari ini menyimak siaran langsung dari kami. Pada siang ini di bulan Ramadan yang mulia ini, di bulan penuh berkah, tentunya kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Tentunya di dalam bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini kita dianjurkan atau disunahkan untuk mengisi waktu Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik atau kegiatan-kegiatan positif. Nah, maka dari itu salah satu kegiatan positif itu adalah dengan cara belajar atau dengan cara ngaji atau dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah. Pada kesempatan kali ini saya ingin bersama-sama dengan kawan-kawan untuk sekedar sharing, berbagi ilmu tentang sebuah hadis yang ada di dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri yang berisi tentang hadis-hadis keutamaan. Nama Al-Usfuri ini bermakna burung pipit atau burung emprit, yang mana pada salah satu hadis di dalam kitab ini mengisahkan tentang burung emprit yang menjadi wasilah atau menjadi perantara sebagai penyelamat salah seorang sahabat Nabi dari siksa kubur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama dengan para sahabat untuk sharing ilmu, terutama pada siang ini kita akan belajar tentang hadis yang berjudul kebahagiaan anak adalah pelebur dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza hikayatun qala wistawu sapa aliyun sahabat Ali jaa ustaqa sapa rajulun wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, asaitu
aku telah berbuat maksiat ya Rasulullah. Tahhirni, lalu bersihkanlah diriku. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku telah berbuat maksiat. Kemudian dia ingin dibersihkan dari kesalahan-kesalahan berbuat maksiat itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala wa ma isyanuka, maksiatmu itu apa? Katakan, ya, kata Nabi Muhammad, ya. Maksiatmu itu apa? Kemudian si laki-laki itu berkata, qala astahyi an aqula. Jadi, ya Rasulullah, astahyi, aku izin, aku malu untuk mengatakannya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastahyi minni antakhburani an dzambika. Mengapa kamu malu memberitahukan kepadaku tentang perbuatanmu? Sedangkan Allah itu, wahwa utawi Allah itu, yaraka sumerep sapa Allah ka ing sira. Padahal Allah itu melihat apa yang kamu lakukan. Kum ngadeko sira. Ya, berdirilah kamu wahai laki-laki. Fakhruj, mongko metu sira min indi saking monggo ingsun, keluarlah kamu dari sisiku. Hatta la tanazal, sehingga ora temurun, ya, apa annaru siksa alaina ing atase kita. Jangan sampai gara-gara kamu nanti Allah akan menurunkan azab kepada kita atau di sekeliling kita. Nah, kemudian fakharaja, mongko metu sapa ar-rajul khaiban hale kecewa wa aisan lan putus asa wa bakian lan menangis. Jadi kemudian laki-laki itu keluar dari sisi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kecewa, dalam keadaan putus asa, dan dalam keadaan menangis. Ya, coba bayangkan, dia sebenarnya ingin mengakui kesalahan-kesalahannya dan dia ingin dibersihkan dosa-dosanya. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad menjawab atau menyuruhnya untuk pergi. Kemudian si laki-laki itu kecewa, nangis dan putus asa. Ya, karena apa? Karena dia berharap akan ada solusi supaya dosa-dosanya itu bisa terampuni. Ya. Ini bisa dimaklumi karena apa? Karena mengapa dia tidak mau bercerita? Karena mungkin dia berpegang bahwa al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah sebagian dari iman. Nah, orang tadi, si laki-laki tadi itu malu kalau maksiatnya itu diketahui oleh Nabi Muhammad. Dia malu perbuatan jeleknya diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifat yang bagus. Karena apa? Karena malu itu sebagian dari iman. Seandainya dia menceritakan kepada orang lain, ataupun kepada Nabi Muhammad, takutnya nanti dia tergolong dalam golongan al-mujahirin, berbeda dengan al-muhajirin. Ya, kalau al-muhajirin itu orang-orang yang hijrah, tapi kalau al-mujahirin adalah orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya atau dengan bangga mencerita-ceritakan perbuatan jeleknya kepada orang lain. Nah, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Nah, kenapa kita disuruh untuk menutupi kemaksiatan kita? Karena Allah saja menutupi aib-aib kita. Kenapa kita
menampakkannya kepada orang lain. Nah, itu di zaman sekarang ini mungkin kita perlu berhati-hati ya, apalagi di zaman medsos ini segala sesuatu, segala hal itu banyak yang diposting atau di-share ya. Padahal sesuatu itu kalau menurut syariat itu adalah sesuatu yang tidak baik. Misalnya bangga, aku telah mencuri nih. Nah, itu nggak baik, itu malah akan menjadi dosa besar. Atau dengan bangga dia menceritakan kepada orang lain bahwa nih, gua nih, nah misalnya, nih, saya itu adalah seorang ini ya. Padahal perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu disebut dengan al-mujahirin, bukan al-muhajirin ya. Berbeda. Artinya bertolak belakang. Nah, kemudian faja'a mongko teko sapa Jibril. Ya, malaikat Jibril alaihissalam wa qala lan tau sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, lima ayista krana apa ya, krana apa sira gawe putus asa al-asi ing wong kang gawe maksiat allati yu'asi lahu iku kadue asi kafaratun utawi kafarat atau penebus atau pelebur lidzambihi maring dosane al-asi. Nah, kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau membuatnya putus asa? Kenapa engkau membuat orang yang berbuat maksiat itu putus asa? Ya, padahal apa? Padahal dia itu punya pelebur atau penebus untuk dosa-dosanya. Nah, jadi dia itu punya pelebur untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, apa peleburnya? Wa in kanat lan lamun ono opo adzunubu piro-piro dosa iku kasiratun akeh, walaupun dosa-dosanya itu banyak, faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, wa ma kafaratuhu, wa ma iku kafaratuhu utawi pelebur dosane al-asimah. Kemudian peleburnya apa, wahai Jibril? Penebusnya apa? Nah, kemudian Jibril menjawab dengan jawaban yang tidak diduga-duga ya. Mungkin disangkanya adalah sholat tahajud, kemudian berpuasa selama 1 tahun penuh, atau sholat sunnah beribu-ribu rakaat. Nah, ternyata bukan itu. Ya, ternyata jawaban malaikat Jibril adalah qala ustahu sapa Jibril lahu maring Kanjeng lahu iku kaduwe al-asi mau atau rojul sobiyun sohirun utawi bocah sohirun kang cilik ya, dia punya anak kecil ya. Jadi orang yang bermaksiat tadi punya anak kecil ya. Si bapak ini punya anak kecil. Nah, si anak kecil ini faida dakhala fi baitihi mongko rikalan yang mlebu sapa al-asi fi baitihi ing dalam umai asi. Ketika si orang yang bermaksiat tadi masuk ke dalam rumah, wasabiyu hale utawi bocah cilik ya, bocah cilik rojul iku yastaqbalu ngadep atau menghadapi atau menyambut hu ing al-asi ing rojul. Jadi ketika sang ayah itu pulang ke rumahnya, nah, kemudian anak kecilnya itu menyambut ya, menyambut ayahnya itu ya.
wa yadfa'u dan aweh ya, dan memberikan ayahnya itu memberikan ilahi maring sobi syai'an ing suwiji-wiji minal makulati saking piro-piro panganan. Ketika ayahnya pulang ke rumah, si anak ini menyambut dengan gembira karena apa? Karena si ayah tadi, orang yang bermaksiat tadi, pulang dengan membawa sesuatu ya, dengan membawa makanan ya. Nah, auma yafrahu utawa perkara yafrahu kang gawe bunga bihi ing sopi. Nah, atau sesuatu yang membuat anak kecil itu senang. Nah, jadi gampangnya begini. Kalau ada seorang bapak-bapak atau laki-laki, dia punya anak di rumah, kemudian si bapak tadi walaupun punya dosa yang banyak, ya, pernah bermaksiat, nah kemudian dia datang ke rumah, ya, tok 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 tok, assalamualaikum. Nah, kemudian anaknya datang menyambut, waalaikumsalam, ya, bapak pulang, ya, bapak, nah misalnya gitu, ya, bapak pulang waktunya jalan-jalan, ya, kata anaknya itu, ya. Bapaknya pulang bawa gorengan atau bawa roti bakar. Nah, kemudian si anak ini senang, ya, senang dengan kedatangan bapaknya, atau tidak usah bawa apa-apa wis, ya, hanya pulang saja dengan keadaan senyum, ya, bapaknya pulang dengan keadaan senyum, ya, orang cemberut, orang ya cetatut, ya, pokoknya pulang dalam keadaan senang. Nah, kemudian si anak itu ikut senang, ya, pokoknya balik ya, berarti menjejak jalan-jalan. Nah, kemudian faiza fariha mongko rikalanes bungah sapa as-sobiyu bocah cilik yakunu ana sapa as-sobi yakunu ana iku kafaratun dadi kafarat li dzambihi kaduwe dosa-dosane al-asi. Jadi ketika seorang ayah atau seorang bapak-bapak itu datang ke rumah, pulang ke rumah, kemudian dengan membawa sesuatu lalu disambut oleh anaknya, nah, maka itulah yang akan menjadi pelebur dosa-dosa ayahnya tadi, walaupun ia telah berbuat maksiat. Nah, begitu banyaknya, begitu luasnya rahmat Allah, sampai senangnya seorang anak kecil saja diperhatikan. Ya, senyumnya anak-anak kecil itu amat berharga, ya, amat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai bisa melebur dosa-dosa dari anaknya. Nah, ini bagi kita yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak, ataupun kita yang punya anak kecil di rumah, maka jadikanlah ia sebagai ladang pahala. Ladang pahala buat kita sebagai penggugur dosa-dosa kita. Karena apa? Anak kecil adalah anak yang masih polos dan perlu kita perhatikan dan perlu kita sayangi. Karena apa? Selain dia adalah makhluk Allah yang masih kecil, dia juga bisa menjadi ladang pahala bagi kita kalau kita merawatnya dengan baik. Karena anak kecil yang gembira akan kedatangan kita, yang menyambut kita, walaupun kita tidak membawa apa-apa, gampangannya balik-balik kosongan, tapi anaknya seneng, ya, bapak balik, ya, orang gak bawa apa-apa, itu bisa menjadi pelebur bagi dosa-dosa orang tuanya. Alhamdulillah. Nah, inilah salah satu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semoga ini bisa menjadi inspirasi kita ke depan supaya kita tidak berputus asa walaupun dosa kita, ya, sebesar gunung, dosa kita seluas lautan, tetapi rahmat Allah lebih luas dari lautan, lebih luas dari samudra. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa beruntunglah umatnya Nabi Muhammad SAW, karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang mempunyai banyak referensi untuk meraih
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kajian singkat kita berkaitan dengan rahmat Allah yang datang dari seorang anak kecil. Ya, kalau kita berbaik-baik dengan anak kecil, maka disitulah dosa-dosa kita akan dilebur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya sapa dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Ini ada banyak sekali, ada Muhammad Basori, ya, Mas Basori, dan dari Jombang ini ada Restu Budiansyah yang sudah ikut komen dan sudah ikut menyimak. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian ada Mas Husna, Mas Abdul Latif, dan Mas Eri. Kemudian ada lagi Mas Nuriman dan semua yang menyimak sharing ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.